Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi Pak. Baik, saya persilahkan kepada Nur Asyah Basri. Silakan Nur Asyah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru coba cek dulu kehadiran ya, biar absen. Nah, seperti biasa, ketika kita akan memulai pembelajaran, Pak Guru akan membacakan tata tertib dalam pembelajaran ya. Pertama, masuk Zoom meeting tepat waktu, yaitu pukul 9.00 ya. Kemudian selalu mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon ketika pembelajaran sedang berlangsung ya. Sebelumnya Pak Guru akan kasih pretest yang Pak Guru akan bagikan linknya di kolom chat. Ya, di sini sudah terlihat ada 8 yang sudah menyelesaikan pretestnya ya. Belum dimengerti soal mengenai tetapan kesetimbangan ya, bisa dipelajari lagi lebih lanjut. Insya Allah nanti bisa mengerjakan dengan benar ya soal-soal sejenis ini. Ya. Kemudian soal yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini yang akan kita pelajari hari ini, dan ternyata sudah ada yang menjawab benar. Pergi ke Banjar, singgah di Balikpapan. Tidak lupa membeli ikan bawal. Kita akan belajar tetapan kesetimbangan tekanan parsial ya. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning ya, sama dengan minggu lalu. Melalui Zoom meeting dan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan persamaan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Ada di dalam artikel ya, artikel di link yang Pak Guru tampilkan di depan ini. Dia menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah itu atau problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya, menumbuhkan inisiatif siswa. Ya, itu merupakan kebermanfaatan kenapa kita belajar pakai model PBL. Kita masuk ke materinya tadi ya, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Ya. Penentuan nilai KP atau tekanan parsial, tetapan tekanan parsial ya. Nah, terlibat dalam reaksi itu dihitung dari tekanan parsial zatnya atau P ya, lambangnya P. Ya, pada perhitungan nilainya kesetimbangan ini ya, fase yang dibutuhkan hanya fase gas saja. Antara KP sama KC itu berhubungan ya. Ya, tapi kalau dihubungkan secara rumus ya, seperti ini rumusnya ya, KP sama dengan KC dikali R ya, tetapan gas ideal ini R ya. Kemudian dikali T. T itu suhu atau temperatur. Yang dipangkatkan delta N. Nah, delta N gasnya saja ya. Apa itu delta N? Yaitu selisih koefisien ya. Kemudian materi yang ketiga yaitu derajat disosiasi ya. Ya, diketahui bahwa derajat disosiasi adalah perbandingan jumlah mol zat yang terurai terhadap jumlah mol zat yang belum terurai atau mula-mula. Kita masuk ke sintak yang pertama, yaitu menyimak video ya. Tahukah kamu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun, terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian, ada granum yang tersusun dari kumpulan tilakoid. Dalam proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi dua. Reaksi terang.
yaitu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akan menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Ya, ada pertanyaan yang Pak Guru munculkan ya. Yang pertama, apakah fotosintesis merupakan reaksi kesetimbangan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah reaksi tersebut dapat ditentukan tetapan kesetimbangan tekanan parsialnya? Oke, pertanyaan ini nanti akan kalian kerjakan di LKPD ya, ada di dalam LKPD. Pak Guru akan bagikan lewat kolom chat. Iya. Pak Guru sudah masukkan link LKPD-nya di kolom chat. Silahkan diklik dan dibuka masing-masing ya. Setelah itu nanti Pak Guru akan bagi kelompok. Seperti biasa, Pak Guru akan membagi 3 kelompok kecil. Ya, silakan dibuka. Sementara Pak Guru akan bagi kelompok ya. Halo. Sudah didapat? Sudah, Pak. Ya. Tapi tidak tahu benar atau tidak. Dari atas di sini ada kolom ya untuk ditulis kelompok berapa. Kemudian nama-nama anggotanya siapa semua di sini tulis. Ya, kemudian masuk ke kegiatan 1. Kegiatan 1 terdiri dari 2 soal. Ya, berdasarkan data tersebut dapat ya diperoleh derajat disosiasinya atau alfanya. Jadi tugasnya kalian adalah menentukan berapa nilai derajat disosiasinya ya. Apakah A, B, C, D, atau E. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya diklik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya ada di modul yang Pak Guru bagikan ya. Ya, modul ini untuk membantu kesulitan kita misalnya mencari rumusnya ya, ada semua di sini. Dari rumusnya, dari cara-cara penyelesaiannya. Di sini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan ya. Oke, kita sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya. Selanjutnya kita akan diskusi ya. Presentasi, kok diskusi. Sudah selesai diskusi kok diskusi lagi. Kepada kelompok 1, silahkan siapa yang ditunjuk untuk presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD kegiatan 2 nomor 3. Untuk reaksi kesetimbangan 2NH3 menghasilkan N2 dalam fase gas dan 3H2 dalam fase gas. Dalam ruang tertutup bervolume 2 liter, sebanyak 4 mol gas amonia dimasukkan. Terurai pada keadaan standar sehingga tersisa selanjutnya dirubah ke persen. 0,75 dikali 100% sama dengan 75%. Jadi jawabannya D, 75%.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita masuk saja ke kelompok selanjutnya ya. Kelompok 3. Salah satu percobaan menunjukkan terjadinya reaksi pembakaran sulfur oleh oksigen. Produk yang dihasilkan adalah belerang dioksida atau SO2. Hasilnya 0,236 dikali 10 pangkat min 3, komanya kita pindahkan, jadi pangkatnya juga kita tambah 1 jadi 2,36 dikali 10 pangkat min 37. Pertanyaannya adalah apakah semua nilai KC dapat digunakan untuk menentukan KP? Menurut kami, karena syarat penentuan KP adalah fase gas saja, maka tidak semua nilai KC dapat digunakan untuk menentukan nilai KP. Oke, perkenalkan nama saya Nur Asya B dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kegiatan 1 dan kegiatan 2. 6 CO2 ditambah 6 H2O, keseimbangan C6 HI2O6 ditambah 6 O2. Ya, betul ya. Saya Rusna Olivia dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan pada untuk apakah perhitungan tetapan keseimbangan Adalah tetapan keseimbangan dapat digunakan untuk meramaikan arah reaksi keseimbangan. Oh, ternyata hasil perhitungan tetapan keseimbangan itu bisa digunakan untuk meramalkan arah reaksi keseimbangan ya. Selanjutnya sampai di penghujung sintak ya. Kita akan membuat kesimpulan. Oh ya, silakan Berlian. Perkenalkan, nama saya Berlian. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ketetapan kesetimbangan parsial gas atau KP. Jadi, tetapan kesetimbangan parsial gas atau KP adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas reaksi. Masing-masing tekanan parsial gas dipangkatkan dengan koefisiennya. Kita mengerjakan post test lagi ya, tes lagi seperti biasanya. Oke, sudah masuk semua, Pak Guru akan start. 3, 2, 1. Oke, silakan. Oke, kita lihat kembali ya. Bagi yang belum ya, masih banyak merahnya. Ya, masih banyak yang belum bisa dijawab ya, semangat ya. Belajar lagi. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah merefleksikan pembelajaran ya. yang kita lalui tadi. Yang pertama mengisi daftar hadir online sebelum masuk Zoom. Ya. Yang kedua berdoa. Yang ketiga ada pretest. Yang keempat mendengarkan penjelasan materi. Ya, selanjutnya ada nggak mungkin ide-ide dari kalian atau apa ya kekurangan yang ada di pembelajarannya Pak Guru gitu? Nabila mainin kurang makanan, Pak. Kurang makanan. Pertemuan selanjutnya kira-kira nanti pertemuan keempat pergeseran kesetimbangan dan juga penerapan reaksi kesetimbangan dalam industri ya. Ya, jadi arahnya ke aplikasinya. Ya, oke. Selanjutnya sudah sampai di penghujung acara penutup. Kita akan berdoa dulu ya. Silakan Nurasa. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.